Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perairan darat dan juga perairan laut. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dawade Dwi Atnyana, nomor absen 5 dari kelas 10-7. Saya Ikomang Suhasrajana Arepering, nomor absen 12 dari kelas 10-7. Saya Putua Digerbi Krishna, absen 32 dari kelas 10-7. Lanjut ke materi, yaitu perairan darat dan juga perairan laut. Permukaan bumi terdiri dari lautan dan daratan. Sekitar 71% luas permukaan bumi berupa wilayah perairan. Wilayah tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu perairan laut dan juga perairan darat. Pada materi kali ini kita akan menjelaskan mengenai perairan darat dan juga perairan laut. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan kami berikut ini. Yang pertama yaitu air tanah. Air tanah adalah air yang berada di ruang antar batuan atau celah-celah batuan di bawah permukaan bumi. Air tanah terbentuk dari air hujan yang meresap ke dalam tanah, kemudian terkumpul pada suatu lapisan yang tidak ditembus oleh air. Sesuai dengan siklus hidrologi, bahwa air mengalami penguapan. Air tanah juga mengalami proses penguapan melalui dua cara, yaitu penguapan langsung atau disebut dengan evaporasi dan penguapan tidak langsung atau disebut dengan transpirasi. Air tanah tersimpan dalam lapisan yang disebut dengan akuifer. Lapisan tersebut berupa lapisan dalam tanah yang dapat menampung dan meloloskan air. Air tanah dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu air tanah dangkal. Air tanah dangkal adalah air tanah yang berada di lapisan kedap air yang paling dekat dengan permukaan bumi. Air ini berasal dari peresapan air hujan. Tingkat kedalaman air dangkal sangat bervariasi yang disebabkan oleh perbedaan jenis tanah dan struktur tanah. Yang kedua yaitu air tanah dalam. Air tanah yang berada di antara dua lapisan batuan yang kedap air. Air tanah ini berada jauh di kedalaman tanah. Air tanah dalam merupakan cadangan sumber air bersih yang sangat besar. Selanjutnya ada air permukaan. Air permukaan merupakan air hujan yang tidak mengalami infiltrasi, kemudian berkumpul di satu tempat yang relatif rendah. Air yang berkumpul tersebut kemudian membentuk tubuh perairan yang dapat mengalir atau hanya diam di satu tempat. Jenis air permukaan yang pertama yaitu sungai. Sungai merupakan perairan yang mempunyai aliran dengan sumber airnya dapat berasal dari air hujan ataupun mata air. Sungai mengalir dari wilayah pegunungan hingga bermuara di laut. Sungai dapat mengungkapkan berdasarkan arah alirannya dan volume airnya. Berdasarkan arah alirannya, sungai dapat terbentuk sebagai berikut. Yang pertama yaitu sungai konsekuen. Sungai yang arah alirannya searah dengan kemiringan lerengnya. Yang kedua yaitu sungai subsekuen. Sungai yang arah alirannya tidak lurus dengan sungai konsekuen. Yang ketiga yaitu sungai resekuen. Sungai yang arah alirannya sejajar dengan sungai konsekuen. Yang keempat yaitu sungai obsekuen. Sungai yang arah alirannya berlawanan dengan sungai konsekuen. Yang kelima yaitu sungai antecedent. Sungai yang kekuatan erosinya ke dalam mampu mengimbangi pengangkatan daerah yang dilaluinya. Yang keenam yaitu sungai reverse. Sungai yang kekuatan erosi ke dalamnya tidak mampu mengimbangi pengangkatan daerah yang dilaluinya. Arah aliran sungai ini berbelok menuju ke tempat lain yang lebih rendah dikarenakan proses tektonik. Yang terakhir yaitu sungai insekuen. Sungai yang arah alirannya tidak mengikuti pelapisan batuan sehingga arahnya tidak menentu. Nah, berdasarkan volume airnya, sungai dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sungai permanen, di mana sungai permanen adalah sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap atau sama. Yang kedua yaitu sungai periodik. Sungai periodik adalah sungai yang pada waktu hujan airnya melimpah, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Yang terakhir yaitu sungai episodik. Sungai yang mengalir hanya pada musim hujan. Sungai memiliki pola aliran yang berbeda-beda. Pola aliran sungai tergantung pada kondisi geomorfologinya. Faktor yang mempengaruhi pola aliran sungai yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis batuan. Yang kedua proses geologi.
Yang ketiga, struktur batuan. Yang keempat atau yang terakhir, curah hujannya. Nah, pola aliran sungai sendiri dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, dendrit, yaitu pola aliran sungai yang tidak teratur. Yang kedua, trilis, pola aliran sungai yang sejajar dengan sungai utamanya. Yang ketiga yaitu radial, pola aliran sungai yang berbentuk seperti jari. Terdapat dua macam pola radial, yaitu radial sentrifugal yang menyebar dari arah puncak ke arah lereng, dan radial sentripetal yang alirannya memusat ke suatu daerah. Yang keempat yaitu rektangular, pola alirannya membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Yang terakhir yaitu analut, pola aliran yang melingkar akibat perkembangan dari pola radial sentrifugal. Jenis air permukaan yang kedua yaitu danau. Danau adalah cekungan-cekungan penyimpan air atau yang disebut dengan reservoir yang luas dan berada di daratan. Air yang tertampung di danau bersumber dari mata air hujan, sungai, dan gletser. Berdasarkan proses terjadinya, jenis-jenis danau dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu danau tektonik. Terbentuk akibat adanya tenaga endogen berupa proses tektonisme seperti lipatan ataupun patahan yang menyebabkan terbentuknya cekungan di permukaan bumi. Yang kedua yaitu danau vulkanik. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk karena adanya aktivitas vulkanisme berupa letusan gunung berapi. Letusan tersebut menghasilkan kawah bekas letusan, kemudian terisi oleh air hujan. Yang ketiga yaitu danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik terbentuk akibat kombinasi proses tektonisme dan juga proses vulkanisme. Selanjutnya yang keempat yaitu danau karst. Danau karst adalah danau yang terbentuk karena adanya proses pelarutan batuan kapur oleh air sehingga membentuk cekungan yang kemudian terisi oleh air. Danau ini sering juga disebut dengan dolina. Yang kelima yaitu danau glasial. Danau glasial adalah danau yang terbentuk karena proses pengikisan dasar lembah oleh es yang mencair. Yang keenam yaitu danau oxbow. Terbentuk karena kelokan sungai yang terputus yang disebabkan oleh pelurusan air sungai. Yang terakhir yaitu danau buatan. Danau buatan adalah danau yang terbentuk karena campur tangan manusia. Danau ini sering juga disebut dengan waduk. Air permukaan selanjutnya yaitu yang ketiga, ada rawa. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi oleh air, baik musiman maupun permanen, karena letaknya yang lebih rendah. Rawa biasanya ditemui oleh tumbuhan berbatang lunak, seperti bakau, eceng gondok, dan rerumputan. Air rawa terlihat lebih keruh karena kandungan bahan organik yang berasal dari tumbuhan hewan yang sudah mati. Berdasarkan keadaannya, rawa dibedakan menjadi dua, yaitu rawa yang tidak mengalami pergantian air dan rawa yang mengalami pergantian air. Sedangkan berdasarkan kondisi air dan jenis tumbuhan yang hidup, rawa dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu swamp. Swamp adalah lahan yang selalu digenangi air sepanjang waktu dalam 1 tahun. Air rawa ini tidak mengalir atau stagnan, dan bagian dasar tanah berupa lumpur. Berbagai tumbuhan seperti lumut, rumput, semak, dan pohon besar. Yang kedua yaitu rawa mars. Lahan yang genangnya bersifat tidak permanen, tetapi mengalami genangan banjir dari sungai atau rob secara periodik. Tanahnya selalu jenuh air, dengan ditemui tanaman air berupa lumut dan rumput rawa. Yang ketiga yaitu rawa bog. Lahan yang permukaannya relatif kering dan bagian bawah bersifat basah, sehingga tanaman yang hidup di rawa ini berupa semak-semak. Yang terakhir yaitu rawa pasang surut. Lahan yang basah akibat pengaruh pasang surut air laut, volume air selalu berubah-ubah mengikuti pasang surut air lautnya. Vegetasi yang hidup adalah tanaman mangrove. Perairan laut. Bumi sering disebut sebagai planet air karena wilayah perairan lebih luas dibandingkan luas daratan.
belahan bumi selatan lebih banyak tertutupi air daripada belahan bumi utara. Perairan yang menutupi wilayah bumi sebagian besar adalah perairan laut. Perairan tersebut merupakan ubuh air dengan kadar garam yang tinggi. Jenis-jenis laut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan proses terjadinya. A. Laut transgresi. Terbentuk karena naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh pencairan es pada akhir zaman es. B. Laut ingresi. Terbentuknya karena dasar laut mengalami gerak menurun karena aktivitas tektonisme. C. Laut regresi. Terbentuknya karena adanya proses sedimentasi. 2. Berdasarkan letaknya. A. Laut tepi. Terletak di pinggir benua dan seolah terpisah dari samudra karena adanya gugusan pulau. B. Laut pertengahan. Terletak di antara benua dan merupakan laut dalam. C. Laut pedalaman. Terletak di tengah benua dan terpisah dari samudra yang luas. 3. Berdasarkan kedalamannya. A. Zona litoral. Cekungan laut yang terletak di antara daerah pasang dan surut. B. Zona neritik. Bagian laut yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. C. Zona batial. Bagian laut yang kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. D. Zona abisal. Bagian laut yang kedalamannya lebih dari 2000 meter. Morfologi dasar laut. Dasar laut memiliki ketampakan seperti pada daratan. Morfologi dasar laut terdiri dari bagian-bagian berikut. Pertama, paparan benua atau dasar laut dengan kedalaman rata-rata 200 meter. Kedua, palung laut atau dasar laut dengan kedalaman hingga 6000 meter berbentuk huruf V. 3. Basin laut atau lubuk laut, kedalamannya mencapai 5000 meter berbentuk huruf U. 4. Punggung laut, berupa perbukitan yang memanjang di dasar laut. Kelima, gunung laut, berupa gunung yang memiliki kandungan magma. Puncaknya dapat muncul di permukaan laut menjadi pulau gunung berapi. Dan 6. Ambang laut atau drempel, berupa perbukitan yang memisahkan dua laut. Gerakan air laut. Gerakan air laut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, gelombang. Gelombang laut merupakan gerakan naik turunnya air laut yang tidak disertai perpindahan massa airnya. Adanya gelombang dipengaruhi oleh kecepatan angin, lama angin bertiup, luas daerah tempat angin bertiup, dan kedalaman air laut. Gerakan permukaan gelombang dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Gerakan osilasi, yaitu gerakan akibat molekul air yang bergerak melingkar. B. Gerakan translasi, yaitu gerakan osilasi yang pecah kemudian menuju garis pantai searah dengan gerak gelombang tanpa adanya gerakan mundur. C. Gerak swash dan back swash, yaitu gerak gelombang yang telah menyentuh garis pantai. Gelombang yang datang disebut swash dan gelombang yang kembali ke laut disebut back. Yang kedua ada pasang surut air laut. Pasang surut air laut terjadi karena adanya gaya tarik matahari dan bulan terhadap bumi. Terdapat dua macam pasang surut, yaitu pasang purnama yang terjadi ketika bulan purnama dan pasang perbani yang terjadi ketika bulan mati atau baru. Yang ketiga, arus laut. Arus laut merupakan gerakan massa air laut yang berjumlah besar dari satu titik ke titik berikutnya. Faktor pembentuk arus laut adalah angin yang bertiup di atas permukaan air laut. Berdasarkan kriteria tertentu, arus laut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan suhu dan temperatur. Dibagi menjadi dua, yaitu arus panas dan arus dingin. Yang kedua, berdasarkan letaknya, dibagi menjadi dua, yaitu arus atas, terjadi ketika arus laut bergerak di permukaan laut. Dan arus bawah, terjadi ketika arus laut bergerak di bawah permukaan laut. Dan ketiga, berdasarkan faktor penyebabnya, dibagi menjadi tiga. Arus kompensasi, arus yang terbentuk karena
perbedaan tinggi permukaan laut. Yang kedua, arus tetap. Arus yang terjadi karena angin tetap dan mempunyai arah yang tetap. Yang ketiga, arus musiman. Arus yang terjadi karena tiupan angin yang bergerak secara periodik mengikuti perubahan angin monsun. Lanjut ke sifat air laut. Yang pertama ada temperatur. Dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari, permukaan air laut lebih hangat daripada air di dasar laut. Semakin dalam, intensitas matahari semakin berkurang sehingga temperaturnya menjadi lebih turun. Yang kedua, warna dan kecerahan. Bergantung pada zat yang terlarut di dalam laut, jenis endapan, dan organisme yang hidup di dasar laut. Warna air laut yang paling sering dilihat adalah warna biru. Warna tersebut merupakan pemantulan warna biru yang berasal dari sinar matahari. Namun, ada beberapa jenis warna air laut di antara lain berwarna hijau, merah, kuning, dan ungu. Salinitas atau kadar kegaraman merupakan jumlah garam yang terkandung dalam setiap kilogram air laut. Kadar garam dipengaruhi oleh beberapa faktor di antara lain, yaitu curah hujan, kadar penguapan, dan debit air sungai yang masuk ke laut. Selanjutnya ada persebaran dan pemanfaatan biota laut. Biota laut adalah organisme yang ada di laut, baik hewan, tumbuhan, maupun karang. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Ada bentos. Bentos adalah biota yang hidup di dasar laut, mau di dalam substrat. Yang kedua ada nekton. Adalah biota yang menjadi perenang aktif atau dapat berenang dan bergerak. Yang ketiga ada plankton. Plankton adalah biota laut yang tidak dapat berenang aktif, tetapi dapat mengapung mengikuti arus. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Ada kelompok hewan berupa ikan, krustasi, echinodermata, koral, moluska, dan spons. Yang B, ada kelompok tumbuhan berupa alga, lamun, dan tumbuhan bakau. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekitar 71% permukaan bumi berupa perairan, di mana terdapat dua jenis perairan yang ada di muka bumi ini, yaitu perairan darat dan juga perairan laut. Perairan darat merupakan tubuh perairan yang berada di lingkungan darat, di antaranya seperti air tanah dan air permukaan. Perairan laut adalah perairan yang menutupi sebagian besar wilayah di bumi, dengan kadar garam yang cukup tinggi. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai perairan darat dan juga perairan laut. Semoga bermanfaat, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.